Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Taruna-Taruni APHPI kelas 11, baik itu 11 APHPI 1, 11 APHPI 2, 11 APHPI 3, dan 11 APHPI 4. Ya, berjumpa lagi dengan saya, Pak Fat, di mana di kelas 10 saya mengajar mata pelajaran dasar pengendalian mutu hasil perikanan. Nah, tapi di kelas 11 ini saya mengajar mata pelajaran produk olahan rumput laut dan hasil samping perikanan. Saya ulangi, di kelas 11 ini saya mengajar mata pelajaran produk olahan rumput laut dan hasil samping perikanan. Nah, tapi selama kelas 11 ini yang akan kita pelajari hanyalah yang tentang rumput laut. Sedangkan nanti di kelas 12 kalian akan mempelajari produk hasil samping perikanan dengan Bu Eva. Kita pelajari selama 1 tahun di kelas 11 ini. Yang pertama adalah melaksanakan pengolahan rumput laut. Ini ya yang pertama. Kemudian yang kedua, menerapkan pengemasan produk olahan rumput laut. Nah, tadi yang pertama ini, yang akan kalian pelajari adalah bagaimana cara membuat dodol, membuat selai rumput laut, membuat permen jeli, dan produk olahan rumput laut yang lain yang nanti akan kita pelajari bersama-sama. Semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa bertemu kembali dan kita bisa mempraktekkan cara pembuatan produk olahan rumput laut tersebut. Nah, yang kedua adalah menerapkan pengemasan produk olahan rumput laut. Setelah kita mampu mengolahnya, kita harus mampu menerapkan pengemasannya. Setelah produk dikemas, yang ketiga kita akan mempelajari teknik pemasaran. Nah, bagaimana cara kita memasarkan produk-produk tersebut. Dan yang terakhir adalah kita akan mengevaluasi bagaimana produk yang kita buat tadi. Nah, ini ke 1, 2, 3, 4, keempat materi ini akan kita pelajari selama 1 tahun terakhir. Nah, sebelumnya apa sih rumput laut itu? Nah, seperti yang kalian tahu, misalnya nih, misal kalau hewan atau tumbuhan, misalnya kita anggap saja hewan. Hewan saja ada berbagai macam jenis, ada kuda, ada kadal, jerapah, dan lain-lain. Atau ada juga burung. Nah, burung sendiri juga ada banyak jenisnya. Burung merpati, burung elang, burung puyuh, burung unta, dan lain-lain. Nah, begitu juga di rumput laut. Rumput laut juga punya banyak sekali jenisnya, di mana di Indonesia ada 550 jenis rumput laut yang berbeda yang tumbuh di Indonesia. Nah, di Indonesia sendiri, rumput laut pada tahun 2018, di Indonesia mengolah rumput laut dan diekspor sebesar 16 juta ton atau senilai 128,65 juta US dollar. Ini kalau dirupiahkan sangat banyak sekali ya. Nah, bisa kalian ketahui betapa berpotensinya produk olahan rumput laut ini, makanya penting untuk kalian pelajari. Nah, coba kalian pikirkan atau coba kalian renungkan, rumput laut itu termasuk tumbuhan atau hewan? Coba saya kasih waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi rumput laut itu hewan atau tumbuhan? Nah, jawabannya ada rumput laut bukan hewan dan bukan tumbuhan. Tetapi rumput laut termasuk ke dalam makroalga. Apa itu makroalga? Rumput laut tidak memiliki akar, batang, dan daun sejati. Tidak seperti tumbuhan tingkat tinggi lainnya. Namun, rumput laut memiliki organ yang dinamakan talus. Nah, ini yang perlu kalian ingat. Rumput laut memiliki organ yang dinamakan talus, yang menyerupai batang yang merupakan struktur vegetatif dari rumput laut. Multisel dan terdiri dari berbagai bentuk yang berbeda. Jadi rumput laut bukan hewan dan bukan tumbuhan, tetapi rumput laut termasuk makroalga. Kenapa bukan tumbuhan? Karena mungkin kalian berpikir seperti itu, karena mirip dengan tumbuhan ya. Nah, rumput laut bukan tumbuhan karena tidak memiliki akar, batang, dan daun sejati. Makanya tidak disebut tumbuhan. Tetapi rumput laut memiliki talus, organ yang menyerupai daun atau menyerupai batang pada tumbuhan. Nah, selanjutnya, berikut adalah contoh
Contoh budidaya rumput laut jenis Eucheuma. Nah, ini salah satu jenis rumput laut ya. Contohnya adalah jenis Eucheuma ini budidayanya di mana dipasang di tambang, diikat di tambang, kemudian diapungkan di pantai atau di laut. Nah, jenis yang lain ada Gracilaria, ini berwarna merah, menarik sekali ini. Yang selanjutnya ada rumput laut jenis Caulerpa racemosa, atau di Indonesia bisa dikenal juga dengan nama anggur laut, karena bentuknya seperti anggur. Nah, ini tadi adalah contoh-contoh jenis rumput laut di mana masih ada ratusan jenis lain yang ada di Indonesia. Nah, ini salah satu foto di mana Bu Susi, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, sedang panen rumput laut jenis Eucheuma. Nah, itu tadi sedikit pengantar mengenai mata pelajaran produksi olahan rumput laut dan hasil samping. Silakan isi absen dan nanti saya akan membagikan buku elektronik produksi olahan rumput laut. Silakan disimak materinya. Sekian dari saya, tetap jaga kesehatan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.